Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memelihara. Agar apa kita ulang-ulang kebesaran Allah ini, agar kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam hati kita. Seperti halnya orang-orang yang menceritakan tentang perniagaan, perdagangan, kerja kantor. Jadi apabila kita ulang-ulang pembicaraan ini, maka apa yang kita bicarakan ini akan masuk dalam hati kita. Maka itulah kita latih diri adik-adik yang ada di sini, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara saja. 60-70 tahun, suka tidak suka, dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Walaupun dia orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, dia pasti akan mati. Maka untuk perkara inilah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah pernah berkata, orang yang cerdik itu adalah orang yang memikirkan kehidupan selanjutnya, memikirkan kematian. Itulah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas ini bukannya mempunyai titel yang tinggi, pangkat dan jabatan yang tinggi, tetapi kata Rasulullah, orang yang cerdik itu adalah orang yang selalu senantiasa memikirkan hari esok. Mungkin hari ini, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan, bahkan tahun. Adik-adik yang sekarang ini duduk di sini ini, sekarang ini masih kecil-kecil, mungkin hari pertama hari, bahkan tahun, adik-adik ini akan menjadi dewasa, tumbuh dewasa, bahkan menjadi tua. Sebenarnya berputarnya jam ini menandakan kehidupan kita ini semakin berkurang. Maka itulah hadir yang melihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hisab diri kita. Dan adik-adik perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimasukkan oleh kedua orang tuanya, dididik dalam pondok pesantren ini, bagaimana adik-adik ini ada ilmu agama, tahu mana yang haram, mana yang halal. Karena adik-adik ini adalah penerus agama. Nanti bapak-bapak yang sudah tua ini mungkin entah tahun besok, 2 tahun lagi, mungkin dia akan menemui kematiannya mungkin. Jadi tanggung jawab agama ini adalah tugas kita bersama, bukan tugas para ulama saja, para ustaz saja, tetapi apabila dia ada kalimat la ilaha illallah, itu tanggung jawab kita bersama. Walaupun dia orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, apabila ada kalimat la ilaha illallah, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi yang dari Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat keadaan di luar sana. Di luar sana, apabila pekerjaan agama ini kita tawarkan kepada pedagang, maka pedagang ini sibuk dengan perdagangan. Saya sibuk, ya Pak, ke masjid Pak, ada ceramah agama, ada ilmu agama, ada tausiah agama. Saya lagi sibuk, banyak pembeli, gitu ya, banyak langganan yang saya mulai. Apabila kita tawarkan kepada petani ini juga sibuk. Ya Pak, ada kita ke masjid, ada tawaran agama di masjid. Saya lagi sibuk, saya lagi bekerja sawah. Inilah keadaan sekarang ini. Jadi agama ini seperti anak yatim, ditawarkan kepada pedagang sibuk dengan dagangnya. Ditawarkan kepada petani sibuk dengan pertaniannya. Inilah hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, agama ini seperti anak yatim, terombang ambing.
Maka dengan seiring dalam waktu inilah dengan Allah Subhanahu wa taala, kerja dakwah ini adalah kerja yang paling mulia. Kerja dakwah ini adalah kerjanya para nabi. Lebih kurang 104.000 nabi Allah Subhanahu wa taala hantar ke permukaan bumi ini. Bagaimana orang-orang yang didatangnya ini mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan dalam hadis Nabi yang mulia, barang siapa yang mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dijamin masuk surga. Bahkan kata Nabi pun sekecil-kecilnya iman yang sebesar biji zarah ini, ada kita kalau kita lihat di pagi hari ada debu berterbangan, iman yang sebesar itu maka diganjar surganya yang luasnya 10 kali dunia ini. Itu iman yang sebesar itu. Apalagi iman yang sebesar kepala tangan, sebesar gunung. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW membuat suatu majelis yang menceritakan tentang keadaan surga dan neraka, maka selesai daripada majelis ini, sahabat-sahabat pulang. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Utsman bin Affan ketika melewati suatu perkuburan, maka Sayyidina Utsman bin Affan ini termenung melihat sebuah kuburan. Bahkan sahabat itu menangis Sayyidina Utsman ini. Maka sahabat yang lain pun bertanya, wahai Utsman, kenapa engkau menangis ketika melintasi suatu kuburan? Maka kata Sayyidina Utsman, ketahuilah para sahabat-sahabatku, kubur ini adalah tempat persinggahan setelah kita mati. Maka dikatakan dalam kubur ini bisa jadi taman-taman surga atau jadi jurang-jurang neraka. Jadi yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang yang beriman ini menemui ajalnya, maka bumi ini akan berkata, wahai kembalilah orang-orang yang beriman. Sekarang kau beruntung, kau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada raja di raja. Sekarang engkau berhak memasuki pun dalam bumi ini, tempat engkau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila mayat ini yang beriman ini dikuburkan, maka kuburnya ini akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Bahkan hawa sejuk dari surga pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, apabila orang beriman ini sudah dimasukkan dalam kubur, maka datangnya hari kiamat ini pun tidak terasa begitu lama. Jadi kata ulama, paling ini tidurnya bagaikan seorang pengantin, cuma sebentar saja, maka bumi ini sudah datang. Tetapi apabila seorang yang beriman ini, seorang yang tidak beriman, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini pun menyumpahi orang-orang yang melalaikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh buruk tempat engkau, maka telah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di dalam neraka. Maka apabila semua ini orang yang tidak beriman ini ketika dimasukkan ke liang lahat setelah dikubur, maka kubur ini pun akan menyempit. Maka tulang-tulangnya akan bersilang-silang, saling bersilang. Bahkan makhluk Allah yang namanya ular sudah pun dimunculkan ke dalam kubur semayat tadi. Bahkan semayat ini akan disiksa sampai datangnya hari kiamat. Dikatakan namanya di kubur ini 40.000 tahun. Bayangkan
perbandingan akhirat dengan dunia. Satu hari akhirat saja perbandingannya sebenarnya 1000 tahun. Coba dikalikan 40.000 tahun kali 1000 tahun. Berapa lama kita dalam kubur? Setiap hari kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada menemui namanya istirahat. Tiap waktu kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka demi kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena hidup kita ini tidak lama. Tidak lama, 60-70 tahun. Kalau hitungan akhiratnya cuma 2,5 jam saja kita hidup di dunia ini. Kita bagi-bagi kan, satu hari di akhirat sama bandingannya 1000 tahun hidup di dunia. Maka hidup kita ini cuma 2,5 jam. Maka bagi orang-orang yang melalaikan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemui penyesalan yang itu tiada taranya. Maka dia dari Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting inilah perkara bagaimana kita ini mempersiapkan amal-amal kita, iman kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk mendapatkan perkara iman ini? Maka kita buat majelis-majelis iman. Agar apa? Agar iman kita ini meningkat. Kelihatannya majelis kita ini hanya beberapa orang saja, beberapa orang kumpulan saja, mungkin kira-kira 20 orang. Kalau kita bandingkan dengan perkumpulan orang-orang di luasanya, ada yang berhimpun sampai 1000 orang, ratusan ribu orang. Tapi kalau dia tidak membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala nol, tidak ada. Ini disamakan dengan majlis yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berhimpun hanya beberapa orang saja, tetapi dalam majlis ini kita menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat banyak keberkahannya. Bahkan orang-orang adik-adik yang dulu dalam majlis ini adalah majlis iman, majlis maghfirah, menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan nama kedua orang tua adik-adik ini dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berkah sekali. Walaupun ceritanya sepele-sepele saja, tapi ada cerita besar Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang dulu di majlis ini adalah pilihan-pilihan Allah semua. Masih banyak saudara kita yang di luar sana, mungkin dia berenang dalam lautan maksiat, banyak berada dalam majlis lalai. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita berpikir misal yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada dari Allah Subhanahu wa taala ketika baginda Nabi SAW ketika haji wada telah berkumpul ribuan sahabat, maka baginda Nabi SAW pun berpesan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apakah agama ini telah sempurna? Maka sahabat-sahabat lain pun menjawab, ya Rasulullah, agama ini telah sempurna. Maka apa kata Rasulullah? Sekarang agama ini telah sempurna. Sekarang kalian bertanggung jawab menyampaikan agama ini kepada yang tidak ada. Jadi agama ini datang kepada kita ini, pasti ada yang menambahkan. Agama ini datang bukan karena melalui angin, melalui kabar-kabar berita, tetapi ada orang yang memperjuangkan agama ini. Dia telah mengorbankan istri, anaknya, hartanya untuk perkara agama. Maka sahabat-sahabat ini dia telah pergi dakwah, ada yang ke Cina, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, bahkan di Pulau Sumatera itu ada sahabat yang datang, yaitu di bawah sana Sumatera Utara. Inilah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat-sahabat itu untuk melakukan perkara agama ini, sahabat-sahabat ini rela istrinya menjadi janda,
Ada sahabat yang berdakwah sampai tidak pulang lagi, sahih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sahabat-sahabat pun rela anaknya menjadi yatim. Bahkan sahabat-sahabat ini untuk memperjuangkan agama, nyawanya dikorbankan. Bahkan ada sahabat-sahabat tangannya putus untuk perkara agama, ada tangannya putus, kakinya putus perkara agama. Bahkan paman Nabi sendiri untuk memperjuangkan agama, ada pun telah dibelah oleh pasukan-pasukan kafir Quraisy. Dan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk perkara agama ini, maka untuk meningkatkan perkara agama ini bukan hanya melalui cita-cita saja, tetapi kita harus berkorban, belajar, meluangkan masa kita ini untuk perkara agama. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka nabi-nabi tidak ada lagi, sahabat-sahabat Nabi tidak ada lagi. Jadi yang menyampaikan perkara agama kita semua. Jadi adik-adik santri ini siap sedia ya untuk memperjuangkan agama sampai akhir hayat ya. Soalnya jadi inilah kita banyak berharap kepada santri-santri ini bagaimana dia belajar di pondok pesantren ini, bagaimana amal-amalnya bertambah, ilmu agamanya bertambah. Karena adik-adik ini setelah selesai ngantrinya, dia bertanggung jawab untuk kampungnya, untuk keluarganya. Nah, di mana adik kampung, adik tinggal, maka adik sampaikan perkara agama di rumah, di tempat tetangga. Maka ilmu ini harus kita salurkan. Maka dikatakan juga, siapa yang mudahkan langkah kakinya menuju majlismu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kakinya menuju surga. Hadirin berkata Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam kesempatan inilah Bapak datang ke sini untuk belajar agama juga. Maka datang lagi sampaikanlah walaupun satu ayat. Maka inilah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak sekarang ini dalam masa safar 40 hari bergerak dengan istri-istri, istri Bapak di rumah Ustaz Hasan sekarang belajar bagaimana mewujudkan agama. Karena tugas agama ini adalah tugas laki-laki dan wanita. Dia mempunyai tanggung jawab yang sama. Maka bapak-bapaknya berdakwah di luar dan ibu-ibunya pun berdakwah di rumahnya. Siapa yang didakwahnya? Inilah anak-anaknya, adik-adiknya, kakak-kakaknya yang belum menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila Nabi didukung oleh para istri-istrinya, maka tazkiran Nabi ini banyak. Banyak. Contohnya Nabi Musa alaihissalam didukung oleh istrinya untuk perkara agama. Itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam didukung oleh istrinya untuk perkara agama, maka tazkiran banyak. Bahkan sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita beruntung telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umat akhir zaman. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya Rasulullah SAW ini sangat rindu dengan sahabat-sahabatnya. Dia bertanya kepada para sahabatnya, ya Rasulullah, apakah kami tidak sadar engkau? Bukan, kamu ini adalah sahabat-sahabat saya. Sesungguhnya sahabat-sahabat saya adalah umat yang belum lahir di atas dunia ini, tetapi dia beriman kepada Nabi. Padahal dia belum, umat akhir zaman ini tidak melihat daripada sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung telah menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan umat baginda Nabi ini akan memasuki surga terlebih dahulu daripada umat-umat yang sebelumnya. Bahkan dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, umurnya panjang-panjang, ibadahnya panjang-panjang. Apabila ketika umat Nabi Musa alaihissalam ketika dia beribadah dalam gua, maka gua ini bercahaya sampai ke langit.
Apabila umat Nabi Musa ini sujud di atas batu, maka batu akan cekung. Tapi jadi katakan oleh Allah Subhanahu wa taala umat yang terbaik. Bahkan umur kita ini pendek 60-70 tahun, tetapi dikatakan umat yang terbaik. Karena di pundak-pundak kita ini ada tugas tanggung jawab untuk menyampaikan perkara agama. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita untuk perkara ini belajar meluangkan masa kita, belajar berkorban untuk perkara agama ini. Agar apa? Agar ada cinta dalam diri kita ini untuk perkara agama. Tetapi kalau kita tidak mengorbankan harta diri kita ini untuk perkara agama, mustahil kita bisa mencintai perkara-perkara agama. Jadi bapak-bapak kita telah kembali daripada silaturahmi dari Makrumah. Semoga rumah yang didatangi oleh bapak-bapak kita ini diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kehadiran nanti selepas Isa nanti ada tausiah agama 10 atau 15 menit. Sedia ambil bagian insyaallah ya. Tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.